Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas tentang extra ecclesiam nulla salus. Hal itu saya bahas karena berkaitan dengan dokumen Konsili Vatikan II, terutama dalam Nostra Aetate artikel kedua. Apakah benar konsili atau dokumen Konsili Vatikan kedua yang saya akan kutip di sini, ya. Kemudian saya punya juga yang lama, terbitan lama ini, ya. Kita akan melihat apakah isi, dan nanti saya tidak akan menafsirkan apapun, tetapi saya membaca artikelnya. Kemudian saya akan membaca pandangan dari seorang pastor tentang extra ecclesiam nulla salus, atau tidak ada keselamatan di luar gereja. Nah, sebelum saya mengutip dokumen Konsili Vatikan kedua, saya akan membaca pandangan yang ditulis oleh Pastor Ray Rilan. Menurut beliau, mengapa Gereja Katolik mengajarkan bahwa tiada keselamatan di luar gereja? Bukankah ini mengkontradiksikan kitab suci? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sebagaimana tercatat dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Kemudian dalam Yohanes bab 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Petrus juga menyatakan kepada kaum Sanhedrin bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Karena Allah bermaksud atau menghendaki agar setiap manusia harus masuk surga, bukankah pengajaran gereja sangat mengekang lingkup penebusan Allah? Apakah gereja mempunyai maksud sebagaimana Protestan dan juga banyak umat Katolik yakini bahwa hanya anggota gereja Katolik yang dapat diselamatkan? Ini adalah apa yang diajarkan seorang imam dari Boston, yaitu Father Leonard Fenney SJ. Ia memulai mengajarkan hal ini pada tahun 1940-an. Uskup dan Vatikan mencoba meyakinkan dia bahwa interpretasi dia akan pengajaran gereja tersebut adalah salah. Dia bersikeras di dalam kekeliruannya sehingga pada akhirnya dia diekskomunikasi. Akan tetapi oleh kerahiman Allah dia berekonsiliasi dengan gereja sebelum beliau wafat pada tahun 1978. Dalam mengkoreksi Father Fenney di tahun 1949, Kongregasi Suci Agung dari Kementerian Suci mengeluarkan sebuah dokumen berjudul Suprema Haec Sacra yang menyatakan bahwa extra ecclesiam nulla salus atau di luar gereja tiada keselamatan adalah sebuah penyataan infallible. Tetapi ia menambahkan, dogma ini haruslah dimengerti dalam artian yang dalam mana gereja sendiri memahaminya. Perhatikan kata dogma tersebut. Pengajaran ini telah diproklamasikan antara lain oleh
Paus Pelagius pada tahun 585. Kemudian Konsili Lateran keempat pada tahun 1214, Paus Innocentius ketiga tahun 1214, Paus Bonifacius ke-8 tahun 1302, Paus Pius ke-12, Paus Paulus ke-6, Konsili Vatikan kedua, Paus Yohanes Paulus kedua, dan Kongregasi bagi Doktrin Iman dalam Dominus Jesus. Maksud kita adalah ini, saat gereja secara infalibel mengajarkan extra ecclesia nullus salus, ia tidak mengatakan bahwa non-Katolik tidak dapat diselamatkan. Faktanya, ia menegaskan sebaliknya. Tujuan dari pengajaran itu adalah untuk mengatakan kepada kita bagaimana Yesus Kristus membuat keselamatan tersedia bagi seluruh umat manusia. Kemudian, pastor ini juga mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Ada dua dimensi berbeda akan penebusan Yesus Kristus. Penebusan objektif adalah yang dituntaskan oleh Yesus Kristus sekali untuk seterusnya dalam kehidupan, wafat, kebangkitan, dan naiknya ke surga. Penebusan seluruh dunia. Akan tetapi manfaat dari penebusan tersebut harus diaplikasikan secara terus-menerus kepada anggota Kristus sepanjang hidup mereka. Ini adalah penebusan subjektif. Bila manfaat dari penebusan Kristus tidak diaplikasikan kepada individu, mereka tidak mempunyai bagian di dalam penebusan objektifnya. Penebusan dalam seorang individu adalah proses terus-menerus. Maka dikatakan tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 12 sampai 13. Lalu bagaimana Yesus mengerjakan penebusan di dalam diri seseorang? Melalui tubuh mistiknya. Saat saya masih seorang Protestan, saya atau selayaknya umat Protestan pada umumnya meyakini bahwa frase tubuh mistik Kristus dalam esensinya adalah sebuah metafora. Bagi umat Katolik, frase itu adalah kebenaran literal. Ini mengapa untuk menggenapi misi mesianiknya, Yesus Kristus mengambil bentuk sebuah manusia dari ibunya. Dia menjalani sebuah kehidupan natural di dalam tubuh tersebut. Dia menebus dunia melalui tubuh tersebut dan bukan melalui sarana lain. Semenjak kenaikannya dan sampai pada akhir zaman, Yesus hidup di bumi dalam tubuh supranaturalnya. Tubuh anggota-anggotanya adalah tubuh mistiknya. Menggunakan tubuh fisiknya untuk menebus dunia, Kristus sekarang menggunakan tubuh mistiknya untuk menyalurkan buah-buah ilahi dan penebusan dalam Mystici Corporis artikel 31. Lalu pastor ini juga mengatakan bahwa gereja adalah tubuhnya. Apakah tubuh mistik itu? Menurutnya, gereja Yesus Kristus yang sejati bukan realita tak nampak yang terdiri dari umat beriman sejati, sebagaimana ditekankan para reformer. Dalam proklamasi publik pertama akan Injil oleh Petrus pada hari Pentakosta, dia tidak mengundang pendengar-pendengarnya untuk menyelaraskan diri mereka secara spiritual dengan umat beriman sejati lainnya. Dia memanggil mereka ke dalam sebuah masyarakat, gereja yang Kristus telah berikan. Hanya dengan menggenapi panggilan tersebut, mereka dapat diselamatkan dari angkatan yang jahat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 bab 2 ayat 40.
yang dari mana mereka berasal dan kemudian diselamatkan. Rasul Paulus pada waktu pertobatannya belum pernah melihat Yesus. Akan tetapi, ingat bagaimana Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan gerejanya saat dia berkata kepada Rasul Paulus di jalan menuju Damaskus, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul bab 9 ayat 4. "Dan akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Bertahun-tahun kemudian, ia menulis kepada Timotius. Paulus dengan penuh sesal mengakui bahwa dia telah menganiaya Yesus dengan menganiaya gerejanya atau para muridnya. Dia mengekspresikan perasaan syukur karena Kristus menunjuk dia sebagai rasul. "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas." Demikianlah pengakuan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius bab 1 ayat 13. Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa struktur hierarki gereja Katolik dan tubuh mistik Kristus merupakan satu kenyataan yang kompleks dan terwujud karena perpaduan unsur manusiawi dan ilahi, sebagaimana dicatat dalam Lumen Gentium artikel ke-8. Maka gereja adalah kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan dalam segala sesuatu, sebagaimana dicatat dalam Efesus bab 1 ayat 23. Sekarang saat Yesus telah menuntaskan penebusan objektif, yaitu tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, adalah supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Seturut dengan apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, untuk secara tepat memahami pengajaran gereja akan perannya di dalam rancangan keselamatan Kristus, dua kebenaran haruslah dipegang bersama-sama. Kemungkinan real akan keselamatan dalam Kristus bagi seluruh manusia dan dibutuhkannya gereja bagi keselamatan, sebagaimana tercatat dalam dokumen Redemptoris Missio artikel ke-18. Santo Yohanes Paulus II mengajarkan kepada kita bahwa gereja adalah benih, tanda, dan instrumen dari kerajaan Allah, dan disinggung beberapa kali kepada penunjukan Konsili Vatikan kedua akan gereja Katolik sebagai sakramen keselamatan universal. Maka gereja adalah sakramen keselamatan bagi seluruh umat manusia, dan aktivitasnya tidaklah terbatas hanya kepada mereka yang menerima pesannya. Kemudian, Kristus memenangkan gereja bagi dirinya, membayar dengan darahnya sendiri, dan membuat gereja menjadi rekan sekerja dalam keselamatan dunia. Dia melaksanakan misinya melalui gereja. Kemudian, dalam sebuah pidato kepada sidang pleno kongregasi bagi doktrin iman pada 8 Januari 2000, Santo Yohanes Paulus II menyatakan, Tuhan Yesus mendirikan gerejanya sebagai realita penyelamatan, sebagai tubuhnya yang melaluinya Dia sendiri menyelesaikan keselamatan dalam sejarah. Dia kemudian mengutip pengajaran Konsili Vatikan kedua bahwa gereja adalah perlu untuk keselamatan. Pada tahun 2000, Kongregasi bagi Doktrin Iman mengeluarkan Dominus Iesus, sebuah tanggapan terhadap upaya-upaya yang meluas untuk mengencerkan pengajaran gereja mengenai Tuhan kita
dan mengenai dirinya sendiri atau gereja. Subjudul dalam bahasa Inggrisnya sendiri sudah jelas. On the unicity and salvificy universally of Jesus Christ and the Church. Secara sepele ini berarti bahwa Yesus Kristus dan gereja tidaklah terpisahkan. Dia adalah juru selamat universal yang selalu berkarya melalui gerejanya. Juru selamat satu-satunya mendirikan gereja sebagai misteri keselamatan. Dia sendiri ada dalam gereja dan gereja ada di dalam dia. Maka dari itu, kepenuhan dan misteri keselamatan Kristus adalah kepunyaan gereja pula dan tak terpisahkan dalam kesatuan dengan Tuhan. Sesungguhnya Kristus dan gereja merupakan sebuah Kristus sepenuhnya. Dalam Kristus Allah membuat tahu kehendaknya bahwa gereja yang didirikan olehnya menjadi instrumen bagi keselamatan seluruh umat manusia. Gereja Katolik maka dari itu mempunyai dalam rancangan Allah sebuah hubungan yang harus ada dengan keselamatan setiap umat manusia. Maka elemen-elemen kunci dari pewahyuan yang secara bersama-sama mendasari Ecclesiam Nulla Salus adalah: pertama, Yesus Kristus adalah juru selamat universal. Yang kedua, Dia telah mendirikan gerejanya sebagai tubuh mistiknya di bumi dan melaluinya Dia menyalurkan keselamatan kepada dunia. Yang ketiga, Dia selalu bekerja melalui, sekalipun dalam kejadian-kejadian tak terhitung banyaknya di luar batasannya yang nampak. Ingat akan kata-kata Yohanes Paulus II mengenai gereja yang dikutip di atas. Aktivitasnya tidaklah terbatas hanya kepada mereka yang menerima pesannya. Maka di dalam pengajaran juga Yesus mempunyai bukan dari kawanan ini dalam tanda petik. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa ada sekelompok kawanan yang tidak berada di dalam kandang. Ecclesiam Nulla Salus tidak berarti bahwa hanya umat Katolik Roma yang beriman yang dapat diselamatkan. Gereja tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Jadi bagaimana dengan umat non-Katolik dan non-Kristen? Yesus berkata kepada para muridnya, "Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu juga harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Injil Yohanes bab 10 ayat 16. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan perintah rangkap 3 kepada Rasul Petrus. Yang pertama, berikan makan domba-dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, berikan makan domba-dombaku. Kata yang diterjemahkan sebagai gembalakan berarti arahkan atau pimpinkan. Dalam kata lain, untuk mengatur. Jadi sekalipun ada domba-domba yang bukan dari kawanan domba Kristus, melalui gerejanya lah mereka dapat menerima keselamatannya. Orang yang tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Kristus dan gerejanya dari umat Kristiani yang benaknya telah tertutup kepada kebenaran gereja oleh karena keadaan mereka, tidaklah selalu berarti mereka terpisah dari kerahiman Allah. Konsili Vatikan II memfrasekan doktrin tersebut ke dalam istilah berikut: sebab mereka yang tanpa bersalah
tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dalam memperoleh keselamatan kekal. Dalam Lumen Gentium artikel ke-18. Oleh karena itu, Kristus mati untuk semua orang. Dan karena semua orang sejatinya dipanggil kepada takdir yang satu dan sama, yakni ilahi, kita harus berpegang bahwa Roh Kudus menawarkan kepada semua orang kemungkinan untuk menjadi pengambil bagian dalam cara yang diketahui oleh Allah dari misteri Paskah, sebagaimana ditulis dalam artikel Gaudium Spes artikel 22. Maka Katekismus Gereja Katolik mengajarkan setiap manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran melalui kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya akan hal itu, dapat diselamatkan. Orang dapat mengandaikan bahwa orang-orang semacam itu memang menginginkan pembaptisan seandainya mereka sadar akan peranannya demi keselamatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1260. Tentunya bukanlah ketidaktahuan mereka yang memungkinkan mereka untuk diselamatkan. Ketidaktahuan hanya mendalihkan kurangnya pengetahuan. Yang membuka keselamatan Kristus bagi mereka adalah upaya sadar mereka di bawah rahmat untuk melayani Allah sebaik mereka dapat pada basis informasi terbaik yang mereka punyai akan Dia. Gereja berbicara akan hasrat implisit atau kerinduan yang dapat ada di dalam hati mereka yang mencari Allah, akan tetapi tidak tahu akan sarana rahmat-Nya. Bila seseorang rindu akan keselamatan, akan tetapi tidak tahu sarana keselamatan yang didirikan secara ilahi, dia dikatakan mempunyai sebuah hasrat implisit akan keanggotaan di dalam gereja. Maka umat Kristen non-Katolik tahu Kristus, akan tetapi mereka tidak tahu gerejanya. Di dalam hasrat mereka untuk melayaninya, mereka mempunyai hasrat implisit untuk menjalani atau menjadi anggota gerejanya. Umat non-Kristiani dapat diselamatkan. Menurut Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II, bila mereka mencari Allah dengan hati yang tulus, dan di dalam pencarian tersebut mereka terhubung kepada Kristus dan tubuhnya, yakni gerejanya. Dikatakan ini dalam pidato kepada Kongregasi bagi Doktrin Iman. Pada sisi lain, gereja telah membuat jelas bahwa bila seseorang menolak gerejanya dengan pengetahuan penuh dan kesadaran, dia menaruh jiwanya dalam bahaya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Sebagaimana dicatat dalam Lumen Gentium artikel ke-14. Gereja Katolik adalah satu saluran eksklusif yang mana kebenaran dan rahmat Kristus memasuki dunia ruang dan waktu kita. Mereka yang tidak tahu akan gereja, bahkan mereka yang menentangnya, dapat menerima karunia-karunia tersebut bila mereka dengan tulus mencari Allah dan kebenarannya. Tetapi menurut Karl Adam dalam The Spirit of Catholicism dalam halaman 179, sekalipun bukan gereja Katolik sendiri yang memberikan kepada mereka roti kebenaran dan rahmat,
Akan tetapi roti Katoliklah yang mereka makan. Dan saat mereka makan roti tersebut tanpa mereka tahu atau inginkan, mereka tergabung di dalam substansi supranatural akan gereja Katolik. Maka secara nyata Konsili Vatikan II sesungguhnya tidak membatalkan atau tidak meniadakan ajaran extra ecclesiam nulla salus, tetapi memberikan pengertian yang lebih. Jadi tidak membatalkan bahwa keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik. Namun, Konsili Vatikan II memberikan pandangan atau tafsiran baru tentang hal itu. Tadi berkaitan dengan kawanan domba yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia juga mempunyai kawanan domba. Saya ulang kembali, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa ada lagi padanya domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus Yesus juga tuntun dan juga mereka mendengarkan suara Yesus. Dan mereka juga menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini adalah kawanan yang lain yang dikatakan mereka mengenal Kristus tetapi tidak penuh. Nah, kawanan inilah yang dikatakan mereka belum mengenal keselamatan secara penuh. Maka extra ecclesiam nulla salus tetap berlaku meskipun ada Konsili Vatikan II, karena Konsili Vatikan II hanya memberikan pengertian baru berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 16, bahwa ada kawanan lain di luar kawanan gereja Kristus yang sejati, di luar kawanan gereja Kristus yang kebenarannya penuh dan keberadaan Kristus penuh. Ada kawanan lain juga yang mereka harus dituntun oleh Yesus agar mengenal gereja Kristus yang sejati. Tentu saja mereka mengenal gereja Kristus yang sejati itu melalui orang-orang Katolik yang mewartakan Injil, menyampaikan Injil kepada mereka dan ajaran-ajaran gereja Katolik yang sejati. Maka sekali lagi saya katakan, extra ecclesiam nulla salus benar-benar pengajaran yang masih ada dan masih berlaku. Dan Konsili Vatikan II tidak membatalkan hal itu, tetapi memberikan pengertian baru. Tetapi kita harus mendasarkan kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa ada kawanan lain di luar kawanan gereja Kristus yang sejati, atau di luar gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas Rasul Petrus. Nah, di dalam dokumen Nostra Aetate juga dikatakan hal yang sama. Ada domba-domba atau kawanan lain yang tidak berada di dalam gereja Kristus. Saya bacakan artikelnya, Nostra Aetate, artikel kedua. Berbagai agama bukan Kristen. Jadi tadi saya mengutip ayat Yohanes bab 10 ayat 16, yaitu kawanan domba-domba Kristus yang berada di luar domba-domba yang ada di dalam gereja Kristus yang sejati. Maka Yesus mengatakan tadi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari gereja yang didirikan oleh Yesus di atas Rasul Petrus. Domba-domba itu harus Yesus tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suara Yesus, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, dan mereka juga
dalam segala aspek hidupnya diajak untuk terus-menerus menggali iman itu sehingga mereka kembali kepada gereja Kristus yang didirikan di atas Rasul Petrus, yaitu gereja Katolik. Nah, artikel Nostra Aetate, artikel kedua mengatakan seperti ini. Judulnya adalah Berbagai Agama Bukan Kristen. Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini, di antara pelbagai bangsa, terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan yang gaib, yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terikat pada perkembangan kebudayaan berusaha menggenapi masalah-masalah tadi dengan paham-paham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikianlah dalam Hinduisme, manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafat yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita, entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tapa atau melalui permenungan yang mendalam, atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Buddhisme dalam pelbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang sebab berulah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan pelbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun, gereja tiada henti mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yaitu jalan kebenaran dan hidup, sesuai dengan Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberikan kesaksian tentang iman serta perilaku Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada mereka. Nah, dalam artikel tadi kita melihat bahwa di sana ada penekanan. Maka saya katakan tadi Konsili Vatikan kedua
tidak meniadakan Ecclesiam Nulla Salus. Mengapa? Saya ulang kembali. Dikatakan di sana, gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dan dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Itu artinya bahwa meskipun dalam pandangan agama lain bahwa mereka mempunyai pandangan keselamatan, tetapi hanya ada satu jalan keselamatan dan hidup, yakni Yesus Kristus yang ada dalam gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas Rasul Petrus, yaitu gereja Katolik. Maka dikatakan tadi, gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberikan kesaksian tentang iman serta perilaku hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Di sini penekanannya atau tafsirannya terhadap Ecclesiam Nulla Salus lebih lunak atau lebih bijaksana. Kalau dahulu mungkin kita secara frontal berkata-kata kepada orang bahwa Ecclesiam Nulla Salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Mungkin secara nyata kita berkata di depan orang. Tetapi untuk saat ini, dalam tafsiran ini, menurut saya, ini bukan ajaran gereja. Tafsiran saya ini bukan ajaran gereja, tapi tafsiran saya, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Konsili Vatikan II dalam Nostra Aetate ini, kita mengatakan atau menyampaikan bahwa tiada keselamatan selain di dalam gereja Kristus. Kita diajak mengatakan hal itu secara bijaksana dan melalui dialog dan juga peri hidup atau teladan hidup Kristiani. Itu yang ditekankan. Dan juga melalui sosio budaya dengan menghormati orang-orang lain yang mempunyai pandangan tentang agamanya sendiri dan kepercayaannya sendiri. Bukan berarti kita mempercayai apa yang dia percayai, tetapi kita menghormatinya. Demikianlah pada seri pertama ini pembahasan tentang dokumen Konsili Vatikan II versus Ecclesia Nulla Salus, atau tidak ada keselamatan di luar gereja. Dan kesimpulannya adalah bahwa Konsili Vatikan II tidak meniadakan hal itu, dan ajaran itu masih hidup sampai sekarang. Ecclesia Nulla Salus, Ecclesia Nulla Salus. Dan itu harus menjadi pegangan kita sampai sekarang, dan mungkin sampai kita kembali menghadap Tuhan kita Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Extra Ecclesiam Nulla Salus tetap ada, dan Konsili Vatikan II tidak membatalkan hal itu. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada seri kedua tentang pembahasan Konsili Vatikan II atau dokumen Konsili Vatikan II yang akan saya kutip dari dua dokumen ini, dokumen yang dikeluarkan pertama dan dokumen yang dikeluarkan selanjutnya. Dan mungkin nanti saya akan juga mengutip ensiklik dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga video ini bermanfaat
dan menguatkan iman kita. Deus vult